Pak, saya sudah diundang ke sini. Selamat siang juga untuk Bu Erlina Burhan. Apa kabar Ibu? Biasanya saya wawancara Ibu, sekarang kita diwawancara ya Bu ya? Ya, baik, makasih Bu. Ya, selamat siang juga Dr. Agus. Selamat Baik, siang, Bu. Pak Ginting, memang di dalam dunia berita itu atau informasi itu, hoax itu rajanya banyak kita terima. Jadi memang dapat dikatakan bahwa hubungan media itu bisa efektif kalau media massa itu memberikan umpan balik atas program atau kinerja Kemenkes. Bentuknya itu kalau saya mewakili Kemenkes di sini Pak Alex, bentuknya itu bisa publisitas atau pemberitaan. Nah, dari situ kita melakukan media monitoring yang dilakukan sebagai proses evaluasi media relation yang sudah dilaksanakan. Memantau berbagai isu yang ramai berkembang, baik itu isunya positif atau yang negatif. Nah, kalau yang negatif ini memang perlu sekali ditindaklanjuti sebelum eskalasinya itu meluas. Di dalam unit kami, Biro Komunikasi sendiri secara rutin itu memantau pemberitaan media massa dan percakapan di media sosial. Kita pakai ini Pak, pakai tools khusus. Untuk media massa itu dapat menjangkau mulai dari pemberitaan media, media cetak, media nasional atau daerah, dan juga berita-berita online sampai ke televisi. Nah, kalau media sosialnya yang saat ini yang dipakai juga oleh kaula muda atau milenial, itu bisa menjangkau melalui Twitter, melalui Instagram, Facebook, YouTube sebagai sarana sosial media mereka. Nah, kalau yang namanya gambaran-gambaran soal hoax itu, memang kalau isu negatif yang berkembang di media massa itu harus dapat respon yang khusus, Pak Alex. Jadi, kalau misalnya kita dapat hoax, kita harus melawan hoax itu bukan dilawan dengan menjawab hoaxnya, tetapi kita memberikan publikasi positif, misalnya edukasi. Edukasinya adalah caranya kita mengundang narasumber yang suka kita undang, yang sering kita undang ya Ibu Erlina Burhan itu untuk menjelaskan bahwa ini sebenarnya nggak hoax loh. Jadi Ibu R tuh menerangkan ini nggak hoax, ini mesti begini, ini benernya ini begini gitu. Jadi hoax itu akan kita tangkal melalui edukasi. Dan kalau misalnya terdapat pemberitaan yang keliru, dibuat klarifikasinya setelah kita melakukan preskon tadi yang dengan narasumber. Bentuknya itu bisa kalau di Kementerian Kesehatan ada rilis yang namanya Sehat Negeriku atau pernyataan-pernyataan yang kita angkat melalui infografis. Setelah itu kita sebar di seluruh kanal yang ada. Dan kita kalau misalnya ada sebuah juga media cetak, kalau misalnya agak belok atau belok, kita akan melakukan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Dan kalau misalnya ada isu negatifnya itu melalui media sosial, makanya kita juga mengangkatnya melalui media sosial juga, diselesaikan dengan cara yang sama melalui edukasi atau menggugah kontennya menjelaskan tentang isu terkait. Kontennya itu tadi seperti saya ceritakan, Pak Alex, bisa berupa teks, infografis, meme, atau videografis. Pokoknya yang gampang banget ditangkap sama masyarakat dan mudah. Jadi jangan susah-susah. Kalau susah-susah malah mereka nggak mau baca. Tapi yang mudah-mudah, yang kecil-kecil itu malah justru nempel di di masyarakat. Saya rasa kalau gambaran besarnya itu Pak Alex, dan di sedikit info saja sampai di Januari 2021 ini kita di April 2021 ini, mohon maaf, kita menemukan 1.562 berita yang masuk Kominfo dengan kategori hoax dan 160-nya tuh hoax tentang kesehatan. Dan kita ini bekerja sama dengan Kominfo, kemudian dengan Satgas yang dipimpin Pak Alex sendiri, kemudian juga ada UNICEF dan institusi terkait untuk bersama-sama kita sebelum mengeluarkan edukasinya itu kita rembukin bareng. Jadi kita mengeluarkan kepada masyarakat adalah konten yang benar. Mungkin itu saja Pak Alex, sedikit nanti kalau mau tanya-tanya monggo saya bisa lebih menjelaskan. Matur nuwun. Ya, jadi dari Kementerian Kesehatan itu paling sering menghadapi masalah misalnya apakah obat-obat herbal itu bisa antivirus. Minyak kayu putih kalau ditaruh di hidung bisa virusnya mati, menggelepar-gelepar. Ini sering yang terjadi. Kemudian klaim-klaiman
klaim-klaim bahwa ini adalah anti COVID, kemudian ini satu cairan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga akhirnya memang masyarakat jadi bingung ya, bahwa COVID itu yang mana yang namanya pengobatan, yang mana yang namanya hanya sekedar untuk meningkatkan imunitas. Ini juga sebenarnya harus jelas, sehingga memang pemberitaan itu harus bisa benar. Dan Bu Erlina pasti tahu ya, bahwa sekarang ini juga kan sering banyak orang bertanya, apa itu vaksin gotong royong, apa itu vaksin mandiri, sehingga orang pikir itu vaksin mandiri itu adalah vaksin yang tersendiri untuk bisa meningkatkan imunitas misalnya. Soal pembahasan ini juga sering menjadi masalah. Kemudian vaksin gotong royong dan segala macam. Tentu dalam hal ini perlu memang ada klarifikasi. Mungkin Dr. Erlina bisa kasih pandangan tentang bagaimana kita membahasakannya supaya masyarakat bisa mengerti. Ya, baik Dr. Alex, terima kasih. Jadi memang masalah vaksin ini lagi hot issue ya, dan selalu updated, banyak perubahan-perubahan, mulai dari yang layak yang mana, yang tidak layak yang mana, lalu kemudian ada updatednya. Jadi living document juga berlaku nih Dr. Alex untuk vaksin ini. Ya, tentang vaksin gotong royong atau mandiri, hanya memilah saja, tapi sebetulnya tetap diperuntukkan bagi orang bangsa Indonesia yang mandiri maupun yang gotong royong, tetapi mekanismenya yang berbeda, yaitu bahwa yang mandiri atau gotong royong ini diselenggarakan oleh perusahaan tempat karyawan bekerja, dan vaksin itu harus didapatkan dari pemerintah juga sama, namun dikatakan jenisnya tidak sama dengan yang program pemerintah saat ini. Jadi program pemerintah saat ini kan ada vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Jadi kalau untuk vaksin mandiri, vaksinnya akan berbeda, tetapi vaksin ini dibeli oleh perusahaan atau lembaga atau instansi swasta, diperuntukkan untuk keluarganya, dan dikatakan bahwa karyawan dan keluarga ini tidak dipungut bayaran. Begitu yang sekilas. Tapi saya boleh minta izin Dr. Alex, ini saya karena takut kepanjangan, saya presentasi sedikit tentang hoax tentang vaksin ya. Boleh ya? Ya. Ya. Ya, terlihat ya. Ini sebentar saja, mudah-mudahan tidak memakan waktu. Ini sedikit tentang klarifikasi isu negatif dan hoax tentang COVID. Tapi saya lebih banyak ke arah vaksin, karena yang sedang isu negatif dan hoax itu tentang vaksin sekarang. Sementara tentang COVID itu sudah berlalu, sudah ditinggalkan karena masyarakat terus belajar dan sudah makin banyak yang mengerti. Tetapi tentang vaksin masih simpang siur. Ya, baik. Jadi pertama, vaksinasi itu apa? Ini adalah merupakan salah satu strategi pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Jadi untuk komponen pencegahan ya, dan pemerintah merencanakan untuk melakukan vaksinasi terhadap sekitar 181 juta penduduk agar tercapai herd immunity ya. Dan rencananya kerjasama mendatangkan vaksin itu dengan Sinovac 100 juta vaksin, Novavax juga 100 juta, AstraZeneca 100 juta, dan Pfizer 100 juta. Ini rencananya. Tapi memang sekarang kan ada beberapa kendala, seperti ada embargo di India karena ternyata India juga butuh vaksin, sehingga semua produk vaksin yang dibuat di India diperuntukkan untuk mereka sehingga mengurangi jatah negara lain ya. Nah, ini sedikit tentang efikasi vaksin. Ada beberapa vaksin yang beredar di masyarakat. Ini untuk Pfizer, efikasinya 95%, Moderna 94%, AstraZeneca ini antara 62 sampai 90%, Novavax ini belum resmi berapa, tapi masih dalam range tertentu. Sementara Sinovac di Turki 91%, Brazil 78%, Indonesia 65%. Ya. Nah, apakah semakin tinggi efikasi, vaksin juga semakin bagus? Jadi pertama kita belajar dulu apa itu efikasi. Efikasi adalah kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit
dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan vaksin di dalam kondisi yang sangat optimal. Ya, kondisi yang sangat optimal artinya semua kendala bisa dikontrol, itu adalah dalam kondisi penelitian uji klinis. Jadi seperti uji klinis fase 3 kemarin tentang Sinovac, itu efikasinya 65%. Tetapi belum tentu pada efektivitas. Karena efektivitas itu walaupun definisinya sama, tapi dipengaruhi oleh kondisi kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya, kepatuhan masyarakat, dan lain-lain. Melaporkan tentang pembekuan darah di beberapa negara. Jadi ini efek samping ya. Dan dikatakan juga AstraZeneca kurang ampuh kepada varian 501Y atau merupakan varian yang baru di Afrika Selatan. Ini bagian dari varian B1351 ya. Bagaimana dengan Sinovac? Sinovac harga juga tidak terlalu mahal, merupakan virus yang sudah dimatikan, mudah menyimpannya, suhu 2-8 derajat, bertahan selama 3 tahun, tetapi memang kemungkinan kelemahannya adalah kemungkinan akan ada booster di masa yang depan, tapi belum ditentukan setelah berapa lama boosternya ini, dan juga ada adjuvan untuk vaksin ini, dan diduga barangkali dapat memicu respon imun yang tidak diinginkan. Sementara Novavax proteksinya bagus, ini kelebihannya untuk varian B117 dan B1351 dia stabil dalam penyimpanan lemari es selama 3 bulan, tetapi ini merupakan vaksin yang tipe protein subunit yang insufficiency tidak cukup dalam menginduksi imunitas seluler, dan respon imun akan melemah seiring berjalannya waktu dan membutuhkan booster. Ya, jadi juga tadi saya katakan ada embargo vaksin AstraZeneca. Kenapa diembargo oleh India? Jadi AstraZeneca ini pabrikannya ada 2, satu di India, satu lagi di Korea Selatan. Ya, jadi ternyata India itu luar biasa, jauh lebih parah dari Indonesia. Sehari kasus barunya bisa di atas 120 ribuan. Jadi mereka butuh banyak vaksin, oleh sebab itu produk vaksin yang dibuat di India mereka hold dulu untuk kepentingan sendiri, sehingga negara lain yang sudah memesan tidak kebagian dulu. Ya, jadi alasannya untuk kebutuhan domestik. Jadi jangan sampai ada hoax mengatakan India mengembargo AstraZeneca tidak boleh masuk Indonesia karena Indonesia misalkan ya dibuat-buat beritanya, jangan percaya ya. Ya, walaupun memang Gavi ini sudah memberikan komitmen bahwa 10 juta dosis vaksin akan diberikan kepada Indonesia ya. Bagaimana selanjutnya ya, tentu saja pemerintah Indonesia akan berusaha memenuhi target melakukan vaksinasi terhadap 180 juta penduduknya, dan saya kira Kementerian Kesehatan sekarang sedang berusaha keras untuk melakukan lobby-lobby dengan platform vaksin yang lain seperti Sinovac, bukan Sinovac ya Sinovac juga untuk menambahkan jatah, tapi juga saya dengar ada dengan CanSino, Moderna, dan Pfizer. Baik, ini pernah beredar dan barangkali juga masih beredar
apakah vaksin mRNA, platform mRNA akan merusak DNA? Jadi contohnya vaksin Pfizer dan Moderna itu adalah tipe vaksin mRNA. Terdapat seruan atau imbauan dari berbagai grup WA mengatakan bahwa mRNA akan merusak DNA. Ya, ini saya ingin sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Karena mRNA yang terdapat pada vaksin dibuat secara artifisial. Jadi ini adalah mRNA sintetis ya. Dan tapi kerjanya seperti asli, agak memberikan instruksi secara genetik langsung kepada sel tubuh agar dapat membuat antigen berupa protein spike yang kecil. Nah, jadi mRNA yang dimasukkan ke dalam tubuh ini masuk ke dalam sitosol, bukan nukleus tempat adanya DNA. Jadi mRNA tidak dapat terintegrasi ataupun merusak DNA manusia. Jadi dengan demikian tolong disampaikan kepada teman-teman atau siapapun bahwa mRNA ini tidak merusak DNA manusia. Dulu sebelumnya dikatakan nanti keturunannya akan jadi zombie karena DNA-nya sudah rusak ya. Dan juga mRNA ini akan dihancurkan secara cepat oleh tubuh setelah selesai bekerja. Nah, juga ada yang mengatakan vaksin mRNA akan membuat kemandulan. Nah, ini juga ingin saya terangkan bahwa itu tidak benar. Jadi protein spike pada virus COVID terdiri dari sekitar 1.300 asam amino, sementara protein sinsitin 1 pada plasenta terdiri atas 540 asam amino. Jadi, agar antibodi yang dihasilkan oleh vaksin dapat salah menyerang protein plasenta, asam amino di kedua protein ini harus cukup mirip, yang mana tidak ditemukan kemiripan antara kedua asam amino ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya antibodi spike protein di uterus tidak akan berpengaruh ke implantasi atau perkembangan plasenta. Dan juga perhimpunan fertility di Inggris sudah merekomendasikan atau mengumumkan tidak ada sama sekali bukti dan alasan teoritis bahwa vaksin COVID dapat mengganggu fertilitas pada pria maupun wanita. Ya, juga sering kita dengar jangan mau divaksin, nanti dimasukkan microchip. Apa itu microchip? Microchip adalah suatu material yang bisa menghantarkan sesuatu sinyal, tapi ukurannya sangat kecil, ya ukurannya kecil sekali, tetapi tidak cukup kecil untuk masuk ke dalam jarum suntik. Oleh sebab itu, kalau saat menyuntikkan vaksin itu akan dimasukkan microchip agar katanya para penerima vaksin ini bisa diikuti kemana-mana. Jadi sebetulnya yang dibuat adalah bukannya microchip tapi barcode ya. Barcode ini akan di-scan untuk diketahui vaksin itu nomornya berapa, ini adalah vaksin pertama atau kedua dan diperuntukkan untuk siapa. Jadi jangan sampai ini dipelintir dikatakan barcode itu sebagai microchip. Yang terakhir ini bahkan sering saya mendapat WA ini pertanyaan, jangan makan tape karena beredar narasinya dilarang makan tape ini, padahal Dr. Alex ini senang sekali makan tape ya. Dikatakan jangan makan tape ataupun minum beralkohol selama 5 bulan setelah vaksin. Saya setuju, Dr. Alex dan kawan-kawan jangan minum alkohol 5 bulan. Tapi bukan untuk vaksin, lebih ke arah kesehatan ya, karena memang alkohol yang berlebihan akan merusak hepar dan lain-lain. Jadi tidak benar bahwa tape ataupun alkohol ini akan mengurangi fungsi dari vaksin, ya. Tapi bisa jadi kalau mau dihubung-hubungkan ya, orang habis minum alkohol biasanya agak-agak kelayangan, pusing sedikit, apalagi kalau kebanyakan. Bisa tanya Dokter Alex nih bagaimana rasanya. Ya, jadi kalau orang sedang pusing, kelayangan habis minum alkohol, diberikan disuntik, kita tahu salah satu efek simpang dari vaksin adalah ada lemam, lelah, sakit kepala, nyeri otot. Nanti efek ini akan terakumulasi kalau orang minum alkohol berlebihan. Ya, jadi jangan sampai salah mengerti juga, ini sepertinya disinformasi ya. Dan sesungguhnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa alkohol ini mengurangi terbentuknya antibodi
setelah divaksin. Tapi saya setuju bahwa mengkonsumsi alkohol berlebihan tidak baik untuk kesehatan dan juga memperparah efek simpang. Namun tidak ada hubungan antara alkohol dengan fungsi vaksin, ya. Baik. Sedikit lagi ini untuk mengecek kebenaran berita, saya menyarankan agar mengecek ke website yang resmi, ya. Ini ada website Kominfo, silakan dicatat. Ini semua akan disampaikan tentang hoax-hoax yang ada. Ini sudah banyak sekali hoax, ribuan ya hoaxnya. Ini Januari ada 40, Februari 100. Ini tahun lalu nih, sekarang lebih banyak lagi. Ya, banyak sekali ternyata hoax-hoax. Ini korban vaksin meninggal di Maluku. Kemudian COVID bisa sembuh dengan paracetamol. Penggunaan masker dapat menyebabkan kematian, itu hoax semua ya. Vaksin mandiri Sinovac seharga 600.000 itu juga hoax ya. Penggunaan bersih ini bisa menyebabkan kanker. Masker impornya ada cacing atau ular. Muhammadiyah larang masyarakat dengan KTP non vaksin, ini semua hoax ya. Dan vaksin melemahkan kekuatan TNI, ini juga hoax ya. Jadi demikian saja Dr. Alex, ini saya pakai slide supaya saya tidak lupa. Mestinya sih tadi saya bicara saja, tapi ya kalau ada pertanyaan masih bisa dijawab. Ya, terima kasih Dr. Alex. Terima kasih Bu Lina. Sebelum kita ke Pak Agus, saya mau konfirmasi lagi ke Bu Wit nih. Tadi Dr. Lina sudah menulis berbagai macam-macam tentang vaksin. Tapi tidak ada di situ daftarnya. Daftar ke-6 atau ke-7 ada vaksin mandiri, vaksin gotong royong, vaksin embargo, vaksin apa lagi? Merah putih, vaksin Nusantara. Nah itu kira-kira itu pembagian-pembagian ini apakah nomenklatur dari Kementerian Kesehatan atau nomenklatur yang ada di media ya? Karena ini kan orang jadi bingung. Sehingga ada yang bilang bahwa vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih. Ini kira-kira gimana sebenarnya Bu? Iya Pak Alex, itu nomenklaturnya bukan dari kami Pak sebetulnya. Nomenklaturnya dari media yang membuat itu semua. Ya jadi kembali kalau misalnya sudah terkait dengan vaksin sendiri itu kami akan koordinasi tentunya dengan Satgas COVID dan Kominfo. Nomenklaturnya dari media Pak, bukan dari kita. Yeah. Tapi tetap aja sih kita telusur kembali gitu terjadinya nomenklatur tersebut. Memang kalau misalnya kayak hoax gitu Pak Alex, ini nih banyak banget hoaxnya. Bahkan dalam satu hari itu dalam 3 menit aja deh Pak, hoax itu udah mampu nyebar ke 10 orang. Dan kalau dalam 20 menit aja bisa lebih dari 20-30 orang. Sementara kalau kami mau membetulkan atau meluruskan hoax itu nggak bisa sekejap gitu aja kan, karena kalau mau meluruskan itu harus ada data, harus ada kemudian narasumber yang terpercaya. Jadi durasinya pasti akan lebih banyak lagi kita benerin, hoaxnya udah makin banyak. Itu tadi yang Bu R yang di tahun 2021 tuh sudah 1.600-an nih sampai detik ini barusan masuk nih saya baca udah 1.600. Iya, ya Bu Wit yang saya tampilkan yang 2020 itu. Iya, banyak banget. Ribuan juga. Iya, makanya itu yang kita lurusin aja baru berapa ya Bu R ya? Udah tumbuh lagi tuh cepetan tumbuhnya hoaxnya daripada ngurusinnya. Makanya saya tadi menampilkan beberapa sanggahan berdasarkan literatur. Iya, sebenarnya kita juga memberikan ini masukan kepada masyarakat Pak Alex bahwa tolong kalau misalnya mau menyebarkan sesuatu tuh kita suka menghimbau ada 3S Pak Alex. Jadi saring sebelum sharing. Jadi dibaca dulu, dilihat dulu, tuh masyarakat mesti kenal bener nggak itu hoax. Kalau emang bener hoax itu bisa dikenali kok Pak Alex dari bentuknya, dari kalimat yang ada. Biasanya tuh dia yang gampang aja deh, yang mudah aja. Biasanya dia tuh pakai huruf besar kapital di bold. Terus udah gitu di bawahnya nanti ada tolong viralkan atau nanti kalau nggak diviralin masuk neraka dan segala macam itu. Iya ada tuh ya.
Ada. Kalau pakai itu ada seru banyak biasanya. Anda seru banyak. Terus jangan berhenti saja di Anda gitu. Jadi memang itu udah kalau kita yang ada di dunia